I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 2309035011037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah manajemen perubahan, yaitu model perubahan Kotter. Nah, model perubahan Kotter ini adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh John P. Kotter. Dia adalah seorang ahli manajemen perubahan dari Harvard. Nah, model ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perubahan secara terstruktur dan bertahap, sehingga mengurangi risiko kegagalan. Kotter membagi proses perubahan menjadi 8 langkah, dimulai dari create urgency, yaitu menciptakan kesadaran akan urgensi perubahan. Kemudian yang kedua ada form a powerful coalition, yaitu membentuk tim pendukung yang kuat. Kemudian yang ketiga ada create vision for change, yaitu menyusun visi perubahan. Yang keempat ada communicate the vision, mengkomunikasikan visi tersebut ke seluruh anggota. Kemudian yang kelima ada remove obstacles, yaitu menghilangkan hambatan yang menghalangi perubahan. Kemudian yang keenam ada create short term wins, yaitu menciptakan pencapaian jangka pendek. Kemudian yang ketujuh ada build on the change, yaitu mengembangkan perubahan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada anchor the change, yaitu menjadikan perubahan sebagai budaya organisasi. Selanjutnya adalah tujuan utama dari model Kotter adalah memastikan perubahan dalam organisasi berjalan secara sistematis dan efektif. Nah, model ini membantu mengurangi risiko kegagalan karena perubahan dilakukan langkah demi langkah, bukan secara acak. Nah, selain itu, Kotter juga menekankan pentingnya keterlibatan semua anggota organisasi agar perubahan bisa diterima dan diikuti dengan baik. Pada akhirnya, perubahan yang dijalankan melalui model ini diharapkan menjadi budaya baru atau kebiasaan permanen yang mendukung organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Contoh penerapan model perubahan Kotter misalnya dalam dunia kampus, yaitu sebelumnya absensi masih manual dan sering terjadi kesalahan. Dengan model Kotter, kampus bisa melakukan perubahan secara bertahap, mulai dari menyadarkan masalah, membentuk tim IT, sampai akhirnya semua kelas itu menggunakan sistem absensi online. Kelebihan dari model Kotter, yang pertama ada sistematis dan jelas, kemudian cocok untuk organisasi besar, mengurangi kegagalan perubahan, fokus pada kepemimpinan. Nah, kelebihan model ini adalah sangat terstruktur sehingga mudah diikuti. Model ini juga cocok untuk organisasi besar seperti perusahaan atau instansi karena melibatkan banyak orang dan membutuhkan koordinasi yang kuat. Selanjutnya ada kekurangan dari model Kotter. Yang pertama ada proses yang panjang, kemudian yang kedua ada butuh komitmen tinggi, yang ketiga kurang fleksibel, dan yang keempat tidak cocok untuk perubahan cepat. Nah, prosesnya yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak cocok untuk perubahan yang harus dilakukan dengan cepat seperti di perusahaan teknologi yang dinamis. Perbandingan antara model Kotter dengan model Lewin. Nah, jika dibandingkan dengan model Lewin, Kotter ini lebih detail dan kompleks. Lewin hanya memiliki 3 tahap, sedangkan Kotter lebih rinci sampai 8 langkah. Jadi, Lewin ini cocok untuk pemahaman dasar, sedangkan Kotter cocok untuk implementasi nyata di organisasi. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya paparkan pada video kali ini, yaitu perubahan dalam organisasi harus dilakukan secara terstruktur agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Model Kotter dengan 8 langkahnya menyediakan panduan yang jelas, mulai dari menciptakan urgensi, membentuk tim pendukung, menyusun dan mengomunikasikan visi, hingga menanamkan perubahan menjadi budaya organisasi. Kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang baik menjadi kunci sukses di setiap tahap perubahan. Dengan penerapan model ini, organisasi dapat mengurangi risiko kegagalan, mempercepat adaptasi karyawan, dan memastikan perubahan yang dilakukan dapat menjadi kebiasaan baru yang berkelanjutan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're